this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Baiklah, Nana, hari ini kita akan mulai kembali materi pelajaran kita. Namun sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kelas diikuti. Doa mulai. Sikap. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita baca dulu ayat kursi bersama-sama. Tauhid, Bismillah, salam. Lahu ma fis samawati wa ma
Anas Rizka Saputra. Fitriani. Apa istri sakit? Sakit ya? Iya. Begi Saputra. Bunga. Cantika. Cika Fitri Ayu. Kalinda. Gilang. Huda Reza. Irwansa. Iwan Saputra. Kait Irnawati. Lira Susiana. Mutia Zahra. Nadia Reza. Nadia Sarika. Nadia Nismasari. Niko Ananda. Okita. Rahma. Rahma Dita. Rara Devi Fitri. Reci Priana. Ririn Dwi Andipa. Rizky. Ada Rizky? Sahdi Ramadan. Sarli Mutia. Sulis Fatima. Sua Amanda. Wina Rahmalia. Rahman Zahra Yusufa. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang bab 3. From now you'll share all your joys through. Ya, namun sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, bab 3 itu judulnya menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Nah, ada 3 dari tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, coba siapa yang bisa mengulang kembali materi kita yang minggu kemarin? Siapa yang bisa? Mengulang pelajaran kita yang minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Suri. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang Zat yang Maha Kuasa, yang dalam istilah agama disebut dengan iman. 2. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan, di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Bila iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman yang terdiri dari 6 pilar disebut memiliki beberapa bagian unsur yang perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. 5. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang
mengaku beriman atau mukmin. Cabang yang 77 itulah yang disebut dengan syu'abul iman. 6. Untuk mempermudah memahami dan mempelajari syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi A. Niat, akidah dan hati terdiri dari 30 cabang iman. B. Lisan atau ucapan terdiri dari 7 cabang iman. C. Seluruh anggota badan terdiri dari 40 cabang iman. 7. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika terbentuk dari kumpulan orang-orang beriman, niscaya akan terbentuk masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang minggu kemarin, nah ya, tentang syu'abul iman, ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bab 3, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa itu berpoya-poya, ya? Berpoya-poya itu ada istilahnya tafsir dan isab. Nah ya, berlebih-lebihan. Ini sifat yang tidak boleh kita miliki. Sifat yang tidak baik jika ada dalam diri kita. Nah ya, berlebih-lebihan. Ya, dalam hal apa saja. Misalnya, berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ketika kita berada di tempat persedekahan misalnya, nah ya, di undangan. Nah, di situ kan disajikan makanan yang untuk kita makan. Nah, kita ngambilnya banyak, tidak memikirkan porsi kita itu, ya, porsi perut kita itu seberapa banyak. Ngambil ayam 2 misalnya, ya, ngambil nasinya banyak. Akhir-akhirnya tidak habis dan itu mubazir, ya. Minum juga, ya, ngambil minum banyak, padahal orang lain belum tentu kebagian, ya. Nah, itu dalam hal makan dan minum. Ada juga yang berlebih-lebihan dalam berpakaian, ya. Misalnya memakai gelang emas, kalung emas, cincin emas, ya, sudah berlebih-lebihan. Yang beratnya itu sudah misalnya 3 suku, 4 suku, ya. Boleh nggak berhias itu, tapi sekedarnya, ya, sekedarnya saja. Kalau emas itu ya, yang seperti jadilah, ya. Kalau pakai kalung yang 5 suku sampai panjangnya panjang sekali, cincin penuh jari-jari, itu adalah sifat berlebih-lebihan, ya. Nah, itu tidak boleh, dilarang dalam agama kita. Boleh berhias, tapi sekedarnya saja. Hanya untuk berhias, bukan untuk pamer, ya. Nanti timbul perasaan dalam diri kita, perasaan apa? Sombong, ya. Kalau kita berpakaian secara berlebih-lebihan. Berpakaian juga, ya. Ini yang berlebih-lebihan. Sekedarnya saja, sesederhananya saja. Ya. Nah, ada lagi namanya riya dan sum'ah. Apa riya itu? Menampakkan atau memperlihatkan hal yang baik saja. Tidak boleh kita perlihatkan. Contohnya, sekarang ini kan kita tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial, ya. Nah, kita memberi sedekah kepada fakir miskin. Kita foto lah pakai HP, ya. Nah, kita waktu sedekah itu kita foto, kemudian kamu upload, kamu kirim di media sosial supaya orang lain tahu bahwa kamu bersedekah, kamu memperlihatkan. Itu sifat yang tidak boleh, ya. Namanya riya, namanya sum'ah, ya. Riya tadinya ingin dipuji orang supaya kamu dikatakan orang yang baik, supaya kamu dikatakan orang yang dermawan, ya. Kamu ingin orang lain itu tahu dengan kebaikan yang kamu lakukan. Nah, itu namanya riya dan sum'ah, ya. Walaupun itu dalam hal yang baik,
baik, tetapi cara kamu yang membuat bersedekah kamu tadi menjadi bukannya mendapat pahala, malah berdosa. Ya, bersedekahnya iya pahala, tapi hilang pahalanya itu karena sifat riak kamu tadi. Ya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nah, perasaan itulah yang menyebabkan hilangnya pahala kita. Nah ya, yang seharusnya kita mendapatkan kebaikan dari sedekah kita, tapi malah kita mendapatkan dosa. Ya, kemudian ada yang namanya takabur dan hasad. Apa takabur itu? Sombong, merasa diri lebih dari orang lain, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Ini perasaan. Itu adanya di hati. Aku yang lebih hebat, aku yang lebih kaya, aku yang lebih berprestasi. Perasaan itu adalah perasaan sombong. Hindari, jangan sampai ada dalam diri kita. Walaupun kita memang pintar, walaupun memang kita hebat, berprestasi, ya, anak orang kaya misalnya. Tapi hal itu tidak boleh membuat diri kita sombong. Bisa membuat diri kita celaka dengan kesombongan itu. Ya. Kemudian ada hasad. Apa itu hasad? Tidak senang melihat orang lain bahagia. Kalau melihat teman kita ranking 1, kita tidak senang. Ya. Kalau melihat kalau kita dapat prestasi juara apa, ada perasaan dalam hati kita merasa tidak senang dengan keberhasilan teman kita. Namanya itu adalah hasad. Hati-hati, ini penyakit hati yang harus kita hindari. Nah ya, kalau bisa, kalau teman kita berhasil, kita ikut bahagia, ya. Kita ikut bahagia kalau ada teman kita yang jadi juara, misalnya ya. Ada teman kita yang mempunyai prestasi yang bagus, kita sebagai temannya mendukung dan merasa bahagia, merasa senang, bukan menjadi hasad, merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Ya, itu sekedar apa nak ya? Pembuka dari Ibu. Sekarang kamu buka bab 3 halaman bab 3 nak ya, halaman halaman 59. Nah ya, ada? Nah, itu bab 3. Dan kamu buka lagi di halaman 60 dan 61. Di situ ada gambar-gambar. Ada beberapa gambar yang menunjukkan apa di situ. Ya, gambar-gambar itu menunjukkan sifat-sifat yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang tugas kamu tulis di buku pelajaran agama ya. Kamu tulis di situ sesuai dengan perintahnya di situ nah ya. Amatilah gambar-gambar di bawah ini yang halaman 61. Kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Kaitkan pesan moral tersebut dengan tema meraih hidup manfaat dan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tugas kamu tulis di buku catatan kamu. Itu kan gambarnya ada nomor nah ya, 3.1. Nah, kamu buat di buku kamu itu gambar titik 1 berlebih-lebihan dalam berbelanja. Nah, itu kan sifat apa? Kamu tulis pesan di situ. Misalnya, misal ini nak ya, sifat berlebih-lebihan dalam belanja. Hal ini tidak boleh dilakukan karena ada pesan kamu di situ. Ya, ada 4 gambar itu. Silakan kamu tulis pesan moral kamu di situ. Ya, pesan moral artinya agar menghindari sifat itu kita harus bagaimana? Itu pesannya, ya. Bukan menjelaskan sifat itu bukan. Di situ kan sudah ada di gambar itu. Keterangannya orang lagi ngapain di situ.
Sedang apa di situ orangnya. Tapi yang kamu tulis bukan penjelasannya, pesan moral di situ. Supaya terhindar dari sifat-sifat yang Ibu sebutkan tadi. Ya, silakan kerjakan. Silakan buat. Tuliskan pesan moral yang ada pada gambar. Pesan moral itu ya hal yang harus kita hindari dari sifat. Ya, tuliskan gambar 3.1. From now you'll share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Kamu buka halaman 62. 62. Semuanya buka dari buku. Halaman 62 itu ada kisah inspiratif penghuni surga. Ya. Sekarang silakan kepada Alea untuk membacakan kisah inspiratif, dan yang lainnya tolong disimak, didengarkan dengan baik-baik. Silakan Alea. Penghuni surga. Pada sebuah kesempatan di Masjid Nabawi, ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah Alaihi Wasallam tersebut tentu saja membuat para sahabat penasaran terhadap sosok tersebut. Apakah dia salah satu sahabat yang paling luar biasa ibadah sholatnya, puasanya, atau punya amal istimewa seperti
biasa ibadah apa. Tak lama kemudian, semua laki-laki dari golongan sahabat Ansar lewat. Tanpa jenggotnya, bahasa dengan air wudhu, tangan kirinya membawa sandal. Para sahabat bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga. Keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Namun justru yang lebih muncul lagi adalah laki-laki dengan wajah basah wudhu sambil membawa sandal. Tak ada satupun sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, dan laki-laki itu yang muncul lagi. Para sahabat sangat yakin bahwa sosok laki-laki itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengetahui alasan dibalik pemberian nikmat surga kepada laki-laki itu. Abdullah bin Amr bin As membuntuti laki-laki itu hingga sampai di rumahnya. Ini didasari rasa ingin tahu tentang keistimewaan yang dimilikinya, hingga berstatus sebagai calon penghuni surga. Selama 3 malam menginap di rumah laki-laki tersebut, Abdullah bin Amr bin As mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Abdullah bin tidak menemukan amalan yang istimewa. Ibadahnya biasa saja, tidak tahajud pada malam hari dan tidak puasa sunnah. Hanya Abdullah sering mendengarkan laki-laki itu berzikir dan bertakbir setiap terbangun dari tidur. Dan laki-laki itu baru bangun untuk sholat subuh. Abdullah bin A.M.F. juga tak pernah mendengar kecuali ucapan yang baik. 3 hari berlalu, Abdullah bin A.M.F. berkata, apakah sebenarnya amal ibadahmu hingga engkau mendapatkan nikmat sebagai calon penghuni surga seperti yang dikatakan Rasulullah SAW? Laki-laki itu menjawab sambil tersenyum, aku tidak memiliki amalan, kecuali yang engkau lihat selama 3 hari. Jawaban ini tidak memuaskan Abdullah bin Amr bin As. Namun ketika Abdullah bin As melangkah untuk meninggalkan rumahnya, laki-laki tersebut berkata, benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Amr bin As tercengang dan takjub kepadanya. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad inilah yang menjadikan laki-laki itu menjadi calon penghuni surga. Teman kamu sudah membacakan sebuah kisah inspiratif seorang yang menjadi penghuni surga, ya. Orang itu bukanlah ahli tahajud, bukanlah ahli ibadah. Ia hanya melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya bukan yang ibadah yang besar, ya. Tapi kenapa Nabi bisa mengatakan bahwa ia adalah penghuni surga? Sampai sahabat itu tercengang dan bertanya-tanya sebenarnya apa amalan orang ini sampai Nabi mengatakan bahwa ini adalah penghuni surga. Padahal dia bukanlah seorang yang ahli ibadah, betul ya. Maksudnya bukan ahli tahajud ya, yang memiliki ibadah-ibadah yang besar ya. Dia melakukan ibadah-ibadah yang sebagaimana mestinya ya. Tetapi sampai ia dikatakan Nabi adalah seorang ahli surga. Kenapa? Salah satunya karena ia tidak memiliki sifat hasad, sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabur, ya. Memiliki sifat inilah yang dia dikatakan Nabi sebagai seorang penghuni surga. Ini hal yang luar biasa, ya. Yang orang ahli tahajud saja belum tentu menjadi penghuni surga. Tapi orang ini sampai-sampai Nabi mengatakan inilah penghuni surga. Salah satunya karena ia tidak pernah iri, tidak pernah merasa ada sifat hasad, benci kalau ada orang yang bahagia, ya. Tidak ada sifat-sifat riya, sum'ah, ya, takabur, hasad. Itu sifat yang tidak ia miliki. Artinya ia sangat ikhlas melakukan ibadah dan tidak merasa iri dengan orang lain. Dari kisah inspiratif tadi, silakan kamu tulis di buku kamu, ya. Selain yang tadi, ya, yang sifat-sifat apa
yang dari gambar-gambar tadi. Silakan kamu tulis nilai-nilai keteladanan dari kisah inspiratif tadi. Apa keteladanan-keteladanan yang kamu ambil dari situ? Minimal 5, ya. Minimal 5 kamu tuliskan keteladanan dari kisah inspiratif tadi. Ya, silakan dikerjakan. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله Akan mengadakan diskusi tentang bab 3, materi bab 3 yang Ibu panggil. Silakan maju ke depan, bawa kursi seperti biasa kita diskusi. Yang pertama Alen Apriani, yang kedua Irwansa, yang ketiga Kait Irnawati, yang keempat Sahri Ramadan, yang kelima Swa Amanda. Silakan ke depan. Moderatornya Sulis Fatima. Ya, silakan bawa kursi dengan tertib, Naya. Hari ini kelompok 3 akan membahas tentang bab 3. Silakan kepada moderator untuk memulai diskusi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memulai diskusi yang akan didiskusikan oleh kelompok 3. Sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah atau mengucapkan basmalah sebelum memulai diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada kelompok 3, silakan untuk menjelaskan bab 3. Bergantian ya, Nak, dari Irwan sampai ke ujung. Kami akan membacakan materi hari ini. 1. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik,
sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah maka akan disalahgunakan. 2. Islam melarang pelaku berlebihan atau melampaui batas boros takdir dalam berbelanja harta, pamer, ria, sum'ah, sombong, takabur, dan dengki. 3. Tafsir boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak wajar. 4. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. 5. Ia yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menjelaskan bab 3. Seperti biasa, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, untuk saudari Rara, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Fitri. Saya akan bertanya, bagaimana merencanakan kehidupan di masa datang atau membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan harta. Oke, terima kasih sudah bertanya. Untuk penanya kedua, silakan menanyakan. Untuk saudari Rahma, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahma akan bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan beberapa cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Oke, terima kasih untuk saudari Rahma atas pertanyaannya. Untuk penanya ketiga, silakan memberikan pertanyaan. Untuk saudara Gilang, silakan bertanya ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Anandika. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa arti sum'ah menurut bahasa dan istilah? Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Gilang. Oke, untuk penanya selanjutnya, silakan. Untuk Rahmadita, silakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita yang akan bertanya pada kelompok 3. Sebutkan minimal 5 sifat takabur yang akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Rahmadita. Untuk penanya selanjutnya, silakan kepada saudari Nadia. Silakan untuk bertanya kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nispasari. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, sebutkan dampak negatif dari sikap hidup berpoya-poya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Nadia Nispasari. Dan untuk kelompok 3, silakan untuk memberikan jawabannya. Untuk pertanyaan dari Rahmadita yang akan dijawab oleh saudara Irwansyah, silakan kepada saudara Irwansyah untuk menjawab pertanyaan dari Rahmadita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dita. Sebutkan minimal 5 sifat takabur. Sifat takabur akan berdampak negatif dalam kehidupan seseorang, di antaranya 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat.
mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah menjawab dengan jelas pertanyaan dari Ramadita? Terima kasih, jawabannya cukup jelas. Pertanyaan dari saudari Nadia Dispasari akan dijawab oleh saudari Alen. Kepada saudari Alen, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia Nispasari. Sebutkan dampak negatif dari hidup berpoya-poya. Dampak negatif, banyak dampak negatif dari sikap hidup berpoya-poya. Di antaranya 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat pikir. Terima kasih. Oke, itu adalah jawaban dari saudari Alen. Apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya, jawaban dari saudara Alen Afriani sudah cukup jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari saudari Rahma yang akan dijawab oleh saudari Kait, silakan untuk saudari Kait untuk menjelaskan jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahma, yaitu sebutkan beberapa cara menghindari sifat ria dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Oke, itu adalah jawaban dari saudari Kait untuk menjawab pertanyaan dari saudari Rahma. Apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih untuk saudari Kait atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan dari saudara Gilang yang akan dijawab oleh saudara Sahri, silakan untuk saudara Sahri untuk menjawab pertanyaan dari Apa arti sum'ah menurut bahasa ilah? Saya bangga, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahu atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan orang lain agar dirinya mendapat pujian atau kelanjutan. Jawaban dari saudara Sahri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Gilang, apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari saudari Rara akan dijawab oleh saudari Swa. Kepada saudari Swa, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rara. Bagaimana merencanakan kehidupan di masa datang akan membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan harta. Membiasakan diri menyisihkan uang saku untuk ditabung merupakan sikap bijak. Lebih dari itu, sikap hemat dan bijak dalam menggunakan kuota internet juga harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, itu adalah jawaban dari saudari Swa. Apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya, terima kasih kepada Tuan Amanda. Saya sudah jelas. Diskusi hari ini sudah selesai, sampai di sini saja. Untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Oke, saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita sudah belajar tentang bab 3 ya, tentang hidup berpoya-poya
sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, semua itu adalah sifat yang tidak baik. Nah, ya, sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita. Sifat yang harus kita hindari. Terkadang itu muncul dengan sendirinya dalam diri kita, nah ya. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari. Kita ini manusia biasa. Sifat ini terkadang muncul dengan sendirinya dalam diri kita. Tapi harus kita sadari bahwa sifat itu adalah sifat yang tidak baik, sifat yang tidak boleh melekat dalam diri kita. Untuk itu harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Tadi dari diskusi yang disampaikan oleh teman-teman kamu, ya. Yang sekarang ini yang sangat mudah kamu lakukan itu adalah internet. Kamu sudah terbiasa kan memegang HP? Nah, itu juga ada sifat yang harus kamu hindari. Dari berlebih-lebihan memakai kuota yang tidak perlu, ya, misalnya melihat, menonton hal-hal yang tidak baik, ya, perlu apa? Gunakan saja kuota internet kamu hanya untuk hal-hal yang penting, untuk keperluan kamu belajar, ya. Nah, itu mungkin materi hari ini yang sudah didiskusikan oleh teman-teman kamu. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Ya, silakan kepada Bunda Reza untuk menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Akan membacakan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ria, yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sum'ah, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Syarat diterimanya amal ada 3. 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. Benteng amal itu ada 3, yaitu 1. Merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. 3. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati, tawadu. Sudah dibacakan, sudah disampaikan oleh teman kamu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, ya, apa yang kita pelajari hari ini tentu akan menjadi renungan besar bagi kita. Nah, ya, mungkin selama ini kamu pernah merasakan hal-hal itu, tapi kamu tidak menyadari bahwa sifat itu adalah sifat yang tidak baik, sifat yang sangat merugikan kita. Nah, ya, karena apa? Amal kita itu akan berkurang menjadi sesuatu yang sia-sia karena kita memiliki sifat-sifat yang ini tadi, ya, sifat ria. Kalau misalnya berbuat kebaikan harus diberitahukan kepada orang lain, ya, disebarkan di media sosial supaya orang lain itu tahu bahwa kita itu berbuat baik. Memang benar kamu berbuat baik, tetapi cara kamu memamerkan kebaikan kamu itu menjadikan nilai pahala kebaikan kamu itu bukannya menjadi sebuah bernilai pahala, tetapi malah bernilai dosa, ya. Sifat sum'ah, sifat hasad, iri dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh teman-teman kamu, ya. Nah, ini hal yang biasa dalam diri kita, ya. Itu bisa saja muncul dengan sendirinya. Tapi dengan kamu sudah belajar hari ini, semoga bisa menjadi renungan bahwa kalau muncul sifat
kamu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari sifat hasad, takabur, riya, sum'ah, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu benar-benar ikhlas karena Allah, ya. Berdoa selalu semoga Allah memberikan kita rasa rendah hati. Apa rendah hati, nah? Ya rasa benar-benar kita ikhlas melakukan sesuatu itu bukan tanpa mengharapkan pujian, ya, bukan minta dipuji, bukan minta dilihat oleh orang lain. Kita benar-benar ikhlas melakukan kebaikan itu karena Allah. Ya ini saja pembelajaran hari ini. Semoga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja anak-anak, sebelum kita akhiri, kita baca dulu surat Al-Asr bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Ya, Bapak sebelum memimpin doa. المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي